Kan dari tadi juga kalau saya bertanya saya nunjukkan ayatnya, bukan kamu yang nunjukin kan? Sekarang Iya, kamu kenapa orang ini ketika ditanya nanti ya kan, dia itu dengan cepat gercep kali itu tadi menunjukkan saya istilah, baca tapi ayat-ayat ya. Bible, saya tunjukkan ayatnya karena saya yang bertanya. Beban pembuktiannya kan di saya, makanya saya tunjukkan. Sekarang Kak Mikana yang bertanya, tunjukkan ayatnya. Kalau nggak ngerti bahasa Arabnya, terjemahannya dibaca, lalu bertanya apa pertanyaannya gitu loh. Oke, di sini tertulis ya, dalam kurung ingatlah ketika istri Imran berkata, Hmm. "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa yang dalam kurung janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazarku. Nazar itu dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Maka ketika melahirkannya dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Nah, ini Ali Imran 35 ini kalau kita baca dari ayat sebelumnya dan juga dari ayat 33 itu membahas Ali Imran itu kan seorang Israel, betul nggak? Nggak, pertanyaannya apa? Nggak, betul nggak? Jawab dulu. Kayaknya jangan-jangan kamu nggak tahu. Nggak, pertanyaannya apa ini? Nggak, kamu tahu nggak Ali Imran itu seorang Bani Israel? Bukan Al Imran, Ali Imran. Iya, di sini kan ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu." Apa atau dalam kurung janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku, sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Iya, pertanyaannya Maka apa? ketika melahirkannya dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal ALLAH lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya. Enggak, kamu tahu nggak? Imran itu di sini itu seorang Bani Israel. Kamu tahu nggak? Iya, terus pertanyaannya Oke. apa? Ya, pertanyaan saya kan gini. Makanya ya, di Ali Imran 35 ini, Ali, bukan Ali Imron. Ali. iya, Eli. Ali Imran. Nah. Pertanyaannya Oke. susah. Sabar. Iya, pertanyaannya apa dari tadi gua nunggu lama banget Oke. tanya aja. Ini Apa ya, pertanyaannya? redaksi dalam kitabmu ini, walaupun sejarahnya jadi berubah, istri Imran yang berkata, padahal di dalam kitab suci Tanak atau Tanak ya, kitab suci Tanak, yang berkata itu bukan istri Imran, tapi adalah istrinya Elkana, yaitu Hana ya. Elkana itu, loh, dengar dulu. Elkana itu punya istri namanya Hana sama Penina ya, yaitu di 1 Samuel 1 ya. Tapi bentar, sabar. Wow, ketawa pula padahal Ya, kalau makanya ini. tanya aja ribet, apa pertanyaannya? Kamu Bukan, nanya apa di satu tanya? sisi ini dari Ali Imran ayat 35 sampai ayat 36 sampai 37 itu membahas tentang ya, yang pernah ada nazar, seorang perempuan bernazar. Iya, pertanyaannya apa? Yang dimana Ali Imran 35 itu mirip redaksinya di 1 Samuel 1 ayat 11. Dengar. Ya, pertanyaannya apa? Bentar, saya baca dulu. Ya. Stop. Aku diam, aku mute ya. Oke, dengar ya baik-baik ya. Nah, di sini ya, di Ali Imran 35, ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku, sungguh engkau yang maha mendengar, maha mengetahui." Ini ya, ada dalam kitab suci Tanak 1 Samuel 1 ayat 11. Dan dia mengucapkan sebuah nazar dan berkata, "Ya Yahweh Zebaot, jika engkau benar-benar akan memerhatikan penderitaan hambamu ini dan mau mengingat aku dan tidak melupakan hambamu ini dan mau memberikan kepada hambamu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Yahweh seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Artinya firman Yahweh itu ada dalam kitabmu, tapi yang apa? Jadi istri Imran. Baik. Padahal itu yang berkata itu adalah istrinya Elkana, yaitu Hana. Ya. Terus pertanyaannya apa?
Iya, kenapa firman Yahweh di dalam kitab Tanak itu ada dalam kitabmu? Padahal Baik. Yahweh sudah menubuatkan akan ada yang merampok mencuri firman-Nya, tapi diputar Ya udah. balik jadi sesembahan orang Ya tersebut udah, yang gini berfirman. aja. Tadi kamu sudah mengatakan kalau nabi kami itu adalah buta huruf. Bagaimana nabi yang buta huruf Di mengambil mana saya sesuatu? katakan tadi Sabar kamu jangan dulu. memfitnah? Sabar. Saya tidak mengatakan Kamu nabimu tadi buta ada huruf. rekamannya. Di Oh, mana? tadi Saya kamu bilang sabar nabi. dulu. Lah inilah nih. Bentar. Sabar. Ini kan Jangan aku yang memfitnah, menjawab. jangan memfitnah. Saya tidak pernah bilang nabimu buta huruf. Saya tidak pernah bilang seperti itu. Ya Jangan udah. memfitnah kau Nandar. Saya udah, ya. bilang bahwa Rabi Saul bukan buta huruf. Beliau Iya. orang cerdas dan berpendidikan. Buya Iya. Sakur yang mengatakan orang yang buta huruf itu Iya. B-L-O-K. Saya nggak bilang nabimu. Justru Baik. kalau bagi Ya saya udah, ini nabimu mau saya itu. jawab apa enggak? Ya ampun. Mau saya jawab apa enggak? Tapi kamu jangan memfitnah dong Nandar. Ya udah, baik. Itulah kan aku bilang Rabi Saul itu tidak buta huruf, Astagfirullah. dipikirnya Mau aku aku bilang nabinya jawab? buta Mau huruf. saya jawab apa enggak? Ya Tuhan. Mau saya jawab apa enggak? Mau Ya, saya jawab silakan. apa enggak? Dalam salah satu asas hukum ada namanya para praktisi hukum pasti tahu actori incubit probatio, ya, probatio. Actori incubit probatio. Barang siapa yang mendalilkan, dialah yang membuktikannya. Buktikan kepada saya kalau Nabi Muhammad mencuri ayat-ayat Bible. Sementara sejarah yang diakui baik oleh Muslim maupun oleh orang-orang kafir, Nabi Muhammad itu tidak bisa baca tulis. Makanya disebut sebagai Nabi yang umi. Di mana dalilnya? Bagaimana Nabi Muhammad mencuri kitab yang sudah ada perubahan? Coba Mikana telusuri di dalam kodeks Leningrad. Kodeks Leningrad itu mengalami yang namanya Tikkun Soferim. Mikana pernah belajar Tikkun Soferim atau belum? Saya tanya. Tahu atau tidak Tikkun Soferim itu apa? Ayo. Tahu atau tidak? Saya berdasarkan kejadian sampai wahyu Iya. yang benar-benar firman Yahweh. Baik. Loh, kalau kamu bilang kitab Sabar kami dulu. ada perubahan, kenapa Oke. firman Yahweh itu ada dalam kitabmu? Tuh, justru Itu, nggak sama di situ, nggak samanya sama. apa? Ali Imran Nggak ayat sama, 35 sabar dulu. itu Mau saya jawab. redaksinya mirip dengan 1 Samuel 1 ayat 11. Di Mirip, mana Hana tapi- bernajar kalau anak yang dikandungnya itu, kalau Tuhan memberikan dia anak di dalam kandungannya, dia Iya. bernajar anak itu akan diberikan ya kepada Tuhan. Itu juga sama dalam Baik. kitabmu gitu loh. Masalahnya nggak sama persis, ya kan? Lah, Justru Al-Quran. Itu merujuk Sabar dulu tentang Kak Mikana. sejarahnya orang Ini Israel. karena Kak Mikana yang aku yang jawab atau Kak Mikana yang menjelaskan? Silakan, Nih. silakan. Kalau perjanjian lama atau tanah Torah Nevi'im Ketubim di dalam tradisi rabbinik itu ada yang namanya Tikkun Soferim. Kak Mikana pernah belajar Tikkun Soferim atau tidak? Saya tanya. Kenapa lagi kau Tuh. jangan pintar kau merangkai Nah, kan nggak kata-kata, tahu. Tikkun Soferim apa Sabar, segala sabar macam. dulu. Nggak usah Di kau dalam bawa-bawa sabar kayak dulu, pintar- ini saya kayak jelaskan. kayak pintar gitu loh. Di dalam Coba dulu baca Ih, sejarahnya udah di tahu, dalam betul. Iya, makanya saya tanah. harus menjelaskan tentang sejarah ini. Bagaimana Sejarah Al-Quran? Astagfirullah. Ini mau saya jawab atau tidak nih? Tadi Kak Mikana ngomong, iya, saya iya. diamin Yang aja ada dalam loh. kitab suci kau jangan arahkan Oke, di luar kalau kitab nggak suci tahu kami. Tikkun Soferim, bilang aja. Jangan, oh mama, nggak usah. Bilang aja, Nanda aku nggak pernah dengar Tikkun Soferim. Nanti saya jelaskan apa itu Tikkun Soferim. Kak Mikana, di dalam tradisi rabbinik yang namanya perjanjian lama atau orang Yahudi menyebutnya tanah, Torah, Nevi'im, Ketubim, itu sudah mengalami Tikkun Soferim. Tikkun Soferim itu apa? Nih saya tunjukkan. Ya. Dalam tradisi Yahudi, ya, di dalam penulisan Alkitab Perjanjian Lama atau Tanakh itu mengenal Tikkun Soferim. Tikkun Soferim adalah istilah dari literatur rabbinik yang berarti koreksi, perbaikan juru tulis atau perubahan kata-kata di dalam tanah, Torah, Nevi'im, Ketubim. Jadi Alkitab Perjanjian Lama memang sudah mengalami perubahan. Makanya Al-Quran menunjukkan yang benar seperti apa. Satu. Yang kedua, Kak Mikana, ini saya tunjukkan ya. Justru yang mengambil dan mencuri firman Tuhan itu, mohon maaf, Rabi Paulus. Saya tunjukkan.
Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nggak Ini pernah baru. Rabi Sabar Saul dulu. sembah ilah bangsa Arab Yahweh, penduduk negeri sabar Mekah. dulu. Yahweh. Oke, saya. Nggak, kau jangan tunjukkan itu, kau si Sabar loading lah, dulu. tunjukkan terjemahan ILT 3. Astagfirullahaladzim. Oke, saya baca di ini ya, yang ini aja deh. Tetapi sebagaimana telah tertulis, apa yang mata belum pernah melihat dan telinga belum pernah mendengar, serta belum pernah timbul di dalam hati manusia, itulah yang telah Elohim sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Barulah Rasul Paulus Itu atau ayat Rasul berapa? 1 Korintus sabar berapa? dulu. 1 Korintus berapa itu? Astagfirullahaladzim. 1 Korintus 2 ayat 9. Kalau ini baru, kalau Paulus itu mencuri firman, saya tunjukkan. Tetapi seperti ada tertulis, pertanyaannya tertulis di mana? Ternyata bapak-bapak gereja rabbinik mengkonfirmasi kalau Paulus mencuri dari kitab apokrifa 1 Korintus 2 nomor 9, boleh jadi bahwa dalam ayat ini digabungkan Yesaya 64 ayat ke-6 dan Yeremia 3:16. Saya lihat ini tidak sinkron. Tetapi mungkin juga Paulus mengutip sebuah kitab apokrifa yang berjudul Apokalips Wahyu Elia. Ternyata justru Pauluslah yang menjadi tersangka mengambil firman Tuhan dari kitab apokrif. Nabi Muhammad mana bisa baca Ibrani, mana bisa mengambil kitab Tanakh. Jedar kon. Kalau Rasul Paulus baru nih mengutip dari kitab apokrifa. Jedar. Udah tuh terbukti kalau Paulus mengambil firman. Udah. Yang tadi saya sudah bilang, Rabi Saul ketika mengutip firman Tuhan dari kitab Tanakh, yaitu kitab Torah para nabi, tidak menghilangkan nama Yahweh Elohim. Tetap sama, makanya 1 Korintus 2 ayat 9 ya. Tetapi sebagaimana telah tertulis, apa yang mata belum pernah melihat dan telinga belum pernah mendengar serta belum pernah timbul dan dalam hati manusia, itulah yang telah Elohim sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, itu dikutip apa yang tertulis di mana? Di kitab nabi-nabi, Nabi Yesaya 64 ayat 4. Bahkan sejak dahulu benar-benar tidak pernah mendengar, mata pun tidak pernah melihat bahwa selain Engkau ada Elohim yang bertindak bagi orang yang menantikan Dia. Ya, jadi artinya gini, sebentar jangan dipotong dulu. Rabi Saul itu mengutip firman Tuhan di Yesaya 64 ayat 4, tapi tidak mengubah firman Tuhan dan juga tidak mengubah siapa yang berfirman, tetap mengakui Yahweh lah yang berfirman. Begitu pula di Roma 13 nih ya. Roma 10 Rabi Saul mengutip firman Tuhan, yaitu di Roma 10 ayat 13, beliau menuliskan firman Tuhan, sebab setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Nah, itu tertulis di mana? Yaitu di Yoel 2 ayat 32. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Artinya Rabi Saul bukan pencuri. Karena apa? Tetap mengakui siapa yang berfirman, yaitu Yahweh Elohim. Tapi dalam kitabmu, ketika ada redaksi-redaksi yang sama di dalam kitab Tanakh, di dalam kitabmu, tapi mengubah jadi ilah bangsa Arab yang berfirman. Itu firman Yahweh. Kenapa ada dalam kitabmu? Di mana? Tapi Rabi Saul itu bukan seorang pencuri. Karena apa? Dia menyembah Yahweh Yeshua HaMashiach. Nah, dalam kitabmu, masa kitabmu membahas kitabnya orang Israel, Alkitab kami, dari kitab Torah, kitab Tanakh, tapi diubah jadi ilah bangsa Arab yang berfirman. Tidak mengakui Yahweh. Ada nama Yahweh dalam kitabmu. Itu firman Yahweh, itu milik Yahweh. Kenapa dalam kitabmu? Jadi Mikana mengakui kitab apokrif ya. Karena di sini Yesaya 64 itu bukan apokrif. Ini coba saya buka Yesaya. Saya sudah membuka Yesaya 64 ayat ke-6. Yesaya 64 Sabar dulu, ayat 6 sabar dulu, itu ayat 4 sabar itu dulu. bukan apokrif. Kamu Sabar jangan dulu. memfitnah. Sabar dulu, saya tanya sama Mikana, apakah bunyi daripada Yesaya 64 ayat ke-6 sama dengan 1 Korintus 2 ayat 9? Saya tanya. Bahkan sejak dahulu benar-benar tidak pernah mendengar, mata pun tidak pernah melihat bahwa selain Engkau ada Elohim yang bertindak bagi orang yang menantikan Dia. Sama nggak dengan narasi ayat ini? Ya sama, makna dan intinya itu sama. Enggak, di sini bacaannya begini. Tetapi sebab ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah
timbul di dalam hati manusia semua yang disediakan Elohim untuk mereka yang mengasihi Dia. Pertanyaan saya, Yesaya 64 ayat ke-6, Yeremia 3:16, narasinya sama nggak dengan ayat ini? Yesaya 64 ayat 4. Coba dibuka. Bukan ayat 6. Ya di sini ayat 6, coba dibuka aja. Nggak apa-apa. Makanya dibuka. kamu lihat Yesaya 64 Ya ayat dibuka. 6. Ini ya, Dibuka, oke ya. makanya beda. Saya sudah buka, beda itu. Coba buka. Udah pula. Tunjukkan kepada saya. Makanya ada narasi dari bapak-bapak gereja di Yerusalem. Bapak gereja itu Tuhan Yesus Masias, bukan Athanasius. Oke, di sini ada pernyataan Manusia jadi bapak bahkan gereja. Paulus mengutip sebuah kitab apokrif. Ternyata Paulus mengutip sebuah kitab apokrif yang berjudul Apokalips Wahyu Elia. Sekarang saya tanya, Paulus Nggak mengutip di ada mana? Nabi Saul pernah mengutip Ini kitab apa ini apokrif. data saya tunjukkan. Apa data apa itu? Ini Udah apa di sini ini? aja saya tunjukkan nih ya, saya tunjukkan. Ini apa ini tertulis loh? Kok data apa? Itu jelas-jelas tertulis kok data apa? Oh, Oke ya. Sama nggak ayolah, mana dan bisa intinya? Ini jawab. dengar dulu ya. Ya, Nih ya. Ini kan 1 Korintus 2 ayat 9. ya. Tetapi sebagaimana telah tertulis, apa yang mata belum pernah melihat dan telinga belum pernah mendengar serta belum pernah timbul dalam hati manusia, itulah yang telah Elohim sediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oke, coba lihat Ya. sekarang. Wah, Mikana, Kenapa? nggak apa-apa. Yesaya 64 ayat 4. Bahkan sejak dahulu benar-benar tidak pernah mendengar, mata pun tidak pernah melihat, bahwa selain engkau ada Elohim yang bertindak bagi orang yang menantikan Dia. Ya sama makna dan intinya. Beda lah. Bedanya di mana? Sama. Coba, Mikana tunjukkan, aku tunjukkan. Artinya apa yang tidak pernah Coba. dilihat oleh mata dan Enggak. pernah didengar Coba, oleh telinga, kita bagi sama-sama Elohim yang tunjukkan, menantikan Dia, yang Mikana. mengasihi Dia sama saja, Coba menantikan dan Mikana mengasihi tunjukkan, sama. aku tunjukkan. Udah, Ini kamu nggak usah beda. kamu kemana-mana jawab Beda, pertanyaan Kak. saya. Kenapa firman-firman Yahweh ada Beda dalam kitabmu? ini. Tetapi kenapa melupakan Beda, nama Yahweh yang Kak. berfirman? Kalau ini adalah Kenapa Nabi janji. Saul Sabar kalau dulu, mengutip sabar firman dulu. Aduh. Tuhan di kitab Tanak Beda, tidak pernah Kak. melupakan nama Yahweh Elohim? Sabar, saya nggak bertanya itu. Loh, Yang saya tanya, Kenapa kamu selalu arahkan ke situ? loh, Kamu karena sudah baca kitabmu, tidak? katanya ucapan Rabi Paulus ini mengutip Karena gini ya, Yeremia, Rabi Saul mengutip itu Yesaya, sudah tapi nggak pergi ke sama. tanah Arab. Galatia 1 ayat 17 sampai 18 sudah pergi ke Loh, tanah saya nggak Arab bahas, memberitakan saya nggak daftar bahas itu. Elohim, memberitakan Injil. Jadi ya isi kitab suci ini memang sudah tersebar kemana-mana. Makanya kalau kamu baca di Ali Imran ayat Beda, Kak. 35 sampai ayat selanjutnya, di situ membahas tentang Hana, tapi namanya berubah jadi siapa? Istrinya Sabar dulu, jangan Imran. kemana-mana. Jangan kemana-mana. Terus Kami juga kan jadi anaknya kemana-mana. Maryam. Sabar dulu. Kok jadi Padahal Hana kemana-mana? itu Hana Sabar dulu, yang minta najar kepada Kami kana. Tuhan Yahweh. Dengar dulu. Makanya itu dia. Ya, coba kamu baca Ali Imran dari 35 sampai ayat selanjutnya. Itu membahas tentang Hana yang pernah bernajar di hadapan Yahweh. Tetapi di kitabmu, Hana itu jadi melahirkan anak perempuan. Karena apa? Karena kabar tentang Hana pernah bernajar sama Yahweh, minta diberikan anak, itu memang sudah tersebar kemana-mana. Tetapi itu ada juga dalam kitabmu, tapi berubah jadi Hana itu ya jadi istri Imran, padahal beliau bukan istri Imran tapi istrinya Elkana. Tapi memang di zaman itu ada Imam Eli. Nah, si Eli ini mungkin disebutlah namanya jadi Ali. Nah, makanya ada kitabmu Ali Imran. Saya tanya kenapa firman-firman Yahweh ada dalam kitabmu? Moderator sudah main mute nih. Tapi malah diarahkan ke dalam kitab suci kami ini nih. Rabi Saul gini-gini loh. Rabi Saul itu ketika mengutip firman Tuhan di Tanak, tidak pernah mengubah firman Tuhan dan tidak pernah mengubah nama Yahweh menjadi nama ilah bangsa Arab. Saya nggak tanya Yahweh-nya. Sekarang saya tanya. Karena gini, kalau kita mengambil firman Yahweh, dengar dulu Nandar. Kalau kita itu mengambil firman Yahweh, jangan ganti namanya, jangan ganti jadi ilah bangsa Arab yang berfirman. Kalau mau mengakui firman Yahweh, tetap dong sembah Yahweh Elohim, bukan jadi ilah bangsa Arab. Loh, kalau dalam kitabmu siapa yang berfirman di situ? Yahweh. Dimention di situ namanya Yahweh yang berfirman. Jangan mengalihkan kemana-mana, kami karena. Oh, saya tidak mengalihkan kemana-mana. Kamu nggak mampu jawab, sudah Nandar. Kamu nggak mampu jawab karena kamu selalu mengalihkan kemana-mana. Jangan dikik, kok dikik? Bukan masalah itu, kamu tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Makanya kamu sebelum menuduh Nabi Saul, bacalah kitabmu baik-baik.
Saya sudah menjawab bahwa tanah itu sudah mengalami perubahan. Justru kitamu yang merubah kitab tanah. Jadi sejarahnya berubah. Masa tunjukkan coba kamu datanya, baca dulu tunjukkan. Ali Imran. Tunjukkan datanya kalau Nabi Muhammad pernah membaca kitab Torah di dalam bahasa Ibrani kemudian mencaploknya di mana? Loh, ke Galatia 1 ayat 17 sampai kok 18. Galatia? Dengar dulu, dengar. Ya, ampun, ya. Gini. Di mana datanya? Kalau saya bisa membuktikan kalau Gini. Paulus mencaplok dari kitab Bukan Apokrif. mencaplok karena memang dia diutus oleh Yahweh Yesua. Dia Ini diutus loh. oleh Yahweh. Dia diutus oleh Yahweh. Bapak Yahweh mengutus Rabi Saul. Baik. Dengar dulu. Lihat dulu ke sini, lihat dulu ke sini. Apa-apa? Berarti Hei, Paulus udah dulu, lihat dulu ke kitab sini, lihat Apokrif. dulu ke sini, lihat dulu ke sini. Lihat Ya, ke udah sini, ada. nggak usah Nah, kau bisa. bawa ke situ. Ya, Ya, dengar ya. Rabi Saul itu diutus oleh Yahweh Yesua Elohim. Makanya Rabi Saul itu bukan perampok, bukan pencuri. Makanya Galatia 1 ini saya baca ya, Galatia 1 ayat 17 sampai 18. Aku pun tidak pergi ke Yerusalem kepada rasul-rasul sebelum aku, tetapi aku pergi ke tanah Arab dan kembali lagi ke Damaskus. Kemudian setelah 3 tahun aku pergi ke Yerusalem. Jadi ada 3 tahun Rabi Saul di tanah Arab memberitakan daftar Yahweh Elohim, sehingga itu sudah tersebar kemana-mana. Baik. Sekarang gini aja ya. Sebetulnya saya mau ngejar yang tadi, tapi Mikana pasti nggak mau ke yang tadi lagi. Rabi Saul itu diutus oleh Yahweh Yesua Hamasya Elohim yang Esa. Baik. Sekarang Nggak saya tanya. wajar kalau dia menulis firman Yahweh. Sabar dulu. Di dalam Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vatikanus, ada nggak tertulis Yahweh? Saya tanya. Loh, manuskrip Yunani itu memang sudah mengubah nama Yahweh Yesua. Yang mengubah siapa jadi? Yesus Kristus. Jadi yang mengubah siapa? Itu hanya nama saja kita paham, tapi Iya. ini di dalam kitab itu Makanya kan saya kita tanya. merujuk kepada Yahweh Yesua Hamasya. Nah, kalau dalam Mikana, kitabmu firman-firman ini saya Yahweh punya. ada di situ, Sabar dulu. firman-firman Yahweh ada di situ. Bentar dulu Nandar, dengar dulu, Ya. dengar dulu Baik. ya, dengar Nandar. Firman-firman Yahweh ada dalam kitabmu itu baru satu yang saya tunjukin. Belum lagi yang lain. Banyak sekali ayat di dalam kitabmu itu kalau saya baca, wih kok kenapa ini firman-firman Yahweh ada di sini? Tetapi kok bukan Yahweh yang berfirman? Kenapa nama Yahweh dilupakan gitu loh? Itu kan firman-firman Yahweh. Tapi kalau sejarah tentang nabi-nabi itu ada yang banyak berubah, ya kan? Kenapa? Coba baca dulu di Ali Imran. Coba kita baca, kita bandingkan dengan 1 Samuel. Bentar, kita baca, coba kita baca. Ya, sabar dulu ini. Baca dulu Ali Imran, baca dulu. Heran deh. Nandar, baca dulu, Nandar. Gua Ali Imran. Kesempatan Baca untuk dulu Ali Imran. ini. Kenapa kamu nggak mau baca mau kitabmu? dikejar sama sini udah nggak berani. Coba baca Ali Imran dari ayat 35. Coba baca. Al Imran lagi salah. Ali Imran. Iya, Ali Imran. Jadi kayak merujuk kepada siapa itu? Eli ya? Imam Eli. Eli Imran. Kamu kayak ngerti sejarah aja. Sekarang saya tanya, ibunya Maryam siapa? Aduh, Tuhan. Ayahnya. Bukan ini dulu kita cocokkan, kita bandingkan di dalam kitabnya Tanak. Ibunya dan kita bapaknya. sandingkan, kita bandingkan. Karena apa? Kalian kitabmu kan membahasnya kitab Bagaimana Tanak. saya menyandingkan? Nih Mikana. Bukan, kita baca dulu isi kitabmu, Bagaimana lalu kita saya lihat di dalam dengan kitab Tanak, gitu loh. Kamu sudah pernah baca Tikun Soperi? Kenapa kamu bawa referensi dari Google? Itu kita berdasarkan kita. Ini bukan Google. Kalau nggak percaya itu tanya berdasarkan aja. Google, saya tidak percaya kepada seperti itu. Oke, ya udah gini aja deh. Ya udah gini itu aja. berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kitab suci. Mikana, tunjukkan kata Yahweh di dalam perjanjian baru original text. Tunjukkan. Kalau saya mampu menunjukkan. Jangan ke situ. Jangan ke situ. Jadi yang ngerubah nama Tuhan siapa? Udah gini, saya tanya, gini aja. Kamu mau nggak baca? Coba kamu baca Ali Imran ayat 34 sampai ya. Udah gua jawab itu tadi. 42. Iya, terus apa pertanyaannya sudah gua jawab. Sebentar nanti kisahnya di Hana. Kemudian tiba-tiba langsung ke Zakaria, ke Elizabeth. Zakaria bukan Zakaria di dalam PL itu, bukan. Ngawur. Udah makanya coba baca ya Tuhan. Bukan itu. Oh, ngaco. Ya makanya kamu pernah nggak baca? Kamu pernah memang di dalam kitabmu nggak ada Elizabeth. Zakaria di situ itu bapaknya dari Yohanes Pembaptis, Yohanan, bukan Zakaria di dalam PL. Iya. Gak ngerti Alkitab.
kamu Bukan ini gimana nih? kitamu yang Sabar membahas. dulu. Ini dengar dulu, kitamu Kitab membahas saya tentang ya ampun. kitab Makanya saya itu gini, coba berbicara. aja dulu baca, baca dulu. Mengalihkan baca. tadi sudah saya Coba jawab. baca dari ayat 35 Zakaria, sampai 42. itu Zakaria ayahnya Yahya atau Yohanes Iya, Pembaptis. coba baca dari Itu ayat Imam 35 Zakaria. sampai 42. Makanya baca aja dulu, coba baca. Berani Ya nggak udah, kamu yang membacanya? baca. Kamu tunjukkan saya baca, sok. Itu berarti dia ini Zakaria, nggak punya Al-Quran ini, nggak punya itu Al-Quran. Zakaria, bapaknya Enggak, Nabi gini. Yahya atau Iya. Yohanes Pembaptis, bukan Zakaria di dalam kitab Zakaria, bukan. Iya, makanya coba baca Ali Imran dari ayat 35 sampai 42. Iya, kamu tunjukkan, kamu tunjukkan. Saya Kenapa baca. kamu nggak mau baca kitabmu? Loh, Aksori incubit probasio, siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Masa gua lu yang minta, masa gua yang harus menunjukkan Tidak, gimana ini sih? kenapa malu baca Loh, kitabnya ya Tuhan? Iya, tunjukkan biar teman-teman juga baca. Kan kamu ada HP, dibalikan kameranya, tunjukkan terbukti apa yang nih. kamu tanyakan. Sepertinya si Nandar ini nggak punya Quran di rumahnya. Yang dia Ya, baca punya. itu adalah Alkitab, tapi Punya tujuannya ini untuk Quran memframing. ini. Oh, berarti kamu nggak bisa baca dong. Ya udah baca. Baca dong. Dari 35 sampai 42. Jangan Coba main baca. mute dong. Ini kebiasaan. Ya coba baca, moderator silakan. ini main mute Kamu nih. mau baca nggak? Silakan baca. Kamu kan yang mendalilkan, kamu yang Aduh, baca terjemahannya aja. Bacalah nggak isi apa-apa. kitabmu dulu. Iya baca, saya mau Giliran bertanya nggak di bisa situ. jawab kamu. Dari ayat 35 sampai 42. Baik, tapi gantian ya. Ya baca semua, baca. Oke, gantian. Berani nggak bacanya? Nanti, Iya. nanti setelah saya baca, saya tanya, di mana Paulus pernah menyebut nama Yahweh di dalam vers ini? Udah, iya. Ya. Baca. Oke, gua bermurah hati nih baca. Berapa tadi? 35 sampai 42. Quran surat Ali Imran. 35 sampai 42. Wah, banyak banget. Iya, biar kita lihat ini. Ini kan membahas kitab Tanak sama Injil, tapi ya berubah-berubah ini nih sejarahnya Iya, gitu loh. Yang Tiba-tiba berubah itu loncat ke tikon sini, loncat ke sana. soperinnya. Yang Ya, berubah silakan. itu perjanjian Udah lamanya. baca dulu, baca. Ya, dari 32, 33. Ya dari 34 aja. Ya nggak usah Ya. nih dari 35. Nih, aku bacakan ya. Terjemahnya langsung ya. Terjemahannya aja ya. Ya. Quran surat Ali Imran 34. Sebagai satu keturunan sebagaimana adalah keturunan dari sebagian mereka yang Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu." Ya. Apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku. Sungguh engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Maka dia yang menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharanya kepada Zakaria. Zakaria itu ini ayahnya Yohanes Pembaptis ya. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, "Wahai Maryam, dari manakah engkau memperoleh maksudnya buah-buahan gitu kan?" Menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa perhitungan." Di sanalah Zakaria berdoa. Sabar dulu. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Kemudian para malaikat bla 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 bla. Udah, pertanyaannya apa deh? Apa pertanyaan dari sini? 42. Ya 42 saya baca. Sampai ini 38 dulu, 39. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu." Jadi apa yang kamu tanyakan?
Nggak semua dibaca, oh ampun. Ya apa Ini, yang kamu tanyakan? ya coba Intinya kamu lihat apa? ini. Ya, dari ayat 35 sampai 36 itu kan berkesinambungan, betul? Iya apa yang kamu tanya? Enggak, Dari tadi betul kan kan? saya tanya apa yang Betul kamu tanya? Enggak, betul nggak? Dari ayat 36 sampai 37. Iya apa yang kamu tanya, Mikana? Ya Tuhan. Gini, Apa ya. yang kamu tanya? Ya makanya dengar. Ayat 35 sampai 36 ya. Di sini istri Imran berkata atau bernazar minta supaya punya anak. Ya, siapa nama Makanya anaknya? saya bilang tadi di Ali Imran 35 ini redaksinya sama di 1 Samuel 1 ayat 11. Di mana ketika Hana bernazar minta anak. Ya kan? Sehingga Tuhan mendengar nazarnya. Yahweh mendengar nazarnya. Lalu di ayat 36 tadi itu berkesinambungan, diberikan anak, ya di sini berubah jadi anak perempuan. Padahal Hana itu bukan melahirkan anak perempuan tapi laki-laki, yaitu Samuel. Hana. Dengar dulu. Kemudian di ayat 37 anak itu kan diserahkan kepada Zakaria. Beda cerita, Dudul. Ih, Tuhan. Makanya ini nggak mau Ya, ditanya ini. Makanya gua jawab Makanya nih. itulah. Jadi kisah nabi-nabi, sabar dulu. kisahnya nabi, Beda, kisahnya perempuan yang Mikana. melahirkan ini loncat-loncat Beda gitu loh. cerita. Lu masalah itu. Beda cerita gimana? Nih, gini gua jelasin. Kemudian ya dari Astagfirullah. Mau Zakaria gua jelasin nggak? langsung ke Yahya. Astagfirullah. Makanya Nih, dibaca pelan-pelan Astagfirullahaladzim. kita sandingkan ke dalam kitab Tanak. Karena apa? Berubah Mau saya semua. jelaskan enggak? Ih, Kamu salah. Loh. Kamu salah itu. Mau gue jelasin nih. Miriam atau Maria, ibunda Yesus itu punya bukan ayah. Yesus, nggak ada Yesus dalam kitabmu. Yesua, Isa. Nggak ada Yesus dalam kitabmu. Udah, ini mau jelasin enggak? Jadi kamu itu salah. Kamu baca nggak dari Kamu ayat salah. 35 sampai 37 Kamu itu tuh salah masih sejarah, berkesinambungan. Mikada. Nih, gini. Udah gini aja saya tanya sekarang sama kamu. Contoh gini. Mau saya jelasin apa enggak? Kamu Iya, kan tapi yang nanya. Ini Iya. sudah saya baca, kamu mau saya jawab malah kamu yang menganam ini. Biar Saya kamu jelaskan, boleh tahu apa enggak? dulu kisahnya si Hana itu di dalam kitab Masalah Samuel. kisah si Hana, enggak ada kata Hana di situ. Di Iya, mana di tapi dalam Al-Quran ada kitabmu kata jadi Hana? istri Imran yang bernazar itu. Padahal yang bernazar itu adalah istrinya Elkana. Bukan. Ih, Salah Tuhan. kamu mah. Salah, enggak ada Hana di situ. Kamu mau Iya, di dalam kitabmu memang nggak ada Hana. Saya tanya sama kamu, jujur jawab. Di dalam ayat itu dari tadi ayat ke-35 sampai 42 ada nggak kata Hana? Nggak ada, makanya Ya dengar terus dulu, ngapain kamu bertanya Hana di situ? Makanya dengar Emang dulu, nggak dengar. ada. Nggak paham nih si Nandar ini. Gini Lu loh, kok nggak gini Nandar. Ya, kisah Hana yang bernazar minta anak setelah dikabulkan lalu diserahkan kepada imam, itu mirip ceritanya di Ali Imran 35 sampai 37. Kamu paham nggak? Cuman ya, jadi istri Imran yang bernazar, terus setelah diberikan anak jadi anak perempuan, diberikan kepada Zakaria, padahal bukan kepada Zakaria diberikan gini anak aja, itu, si tapi Mikana kepada nggak paham nih. Imam Mikana. Eli. Mikana gini nih. Di Makanya dalam gini, sabar kenapa dulu, kita- makanya ini mau Apakah dijawab. Tuhanmu tidak tahu Kamu yang- sejarah tentang Hana? Kamu yang nanya, saya yang jawab, kok kamu yang cerewet. Harusnya saya yang cerewet, orang saya Karena jawab. kamu itu nggak ngerti maksud saya. Saya paham. Ih, Tuhan. Orang Kristen yang tidak tahu. Gini loh, Mikana. Pernah nggak Bibelmu menjelaskan siapa nama ayah dan ibundanya Bunda Maria? Pernah nggak? Jangan ke Maria dulu. Ini Loh, masih tentang itu kan- redaksinya di Ali Imran. Kamu Astagfirullah. jangan ke perawan Miriam. Ayat itu berbicara tentang ayah dan ibundanya Bunda Maria. Bunda Maria itu punya ayah namanya Elioakim. Sebutannya Ali Imran. Bukan Imran di kitab Musa itu, bukan. Ngaco. Makanya Dengar ya, dengar. astagfirullah. Ini Ini saya saya bacakan. kamu kan yang bertanya, saya yang menjawab. Kenapa kamu lebih cerewet dari yang menjawab? Harusnya yang menjawab yang cerewet. Gini Mikana ya. Di dalam kitab kamu, baik bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, tidak pernah disebut. Gini. Astagfirullahaladzim. Kita baca dulu. Oke, Ya kita baca ampun, pelan-pelan Ali kamu yang Imran nanya, 35 saya yang sampai jawab kok. 37. Kamu kan yang nanya, saya yang menjelaskan kenapa kamu lebih cerewet dari yang menjawab.
Bukan gini. Loh kok Kita bukan? Ya kita baca dulu pelan-pelan ampun. 35 sampai 37. Saya sudah paham ayat itu. Ngapain harus saya baca lagi? Udah nggak usah kamu nih. Kok nggak Berisik usah? banget. Saya mau menjawab kok nggak usah. Ini gimana Saya juga mau ceritanya? baca di kitab Samuel. Kalau Malah cerita Samuel. Kamu kan nanya tentang 35 sampai Quran. 37 Saya jelaskan kitab Quran ini, saya, bukan kamu. Itu mirip sama kisahnya Mirip Hana. tidak sama. Loh, bukan mirip. Kenapa ada Udah gini nazar, aja deh, ada gini diserahkan aja, gini anaknya? aja. Karena kita Gini itu kan aja, membahas Mikana. orang Gini aja. Israel. Gini aja deh. Menurut perjanjian baru kamu, Oh, ya, Tuhan. atau Jangan Brit jelasin Hadasah, dari siapa nama ibunda dan ayahanda Jangan ke dari situ dulu. Justru Al-Quran Jangan sudah ke menjelaskan situ. nama Bukan, ibundanya, kita bahas Bunda dulu. Maria. Kita bahas dulu di ayat Ayahandanya 35 Bunda sampai Maria itu 37. Eliakim. Sebutannya Ali, Imron, Eliakim. Kamu ngerti bahasa Ibraninya nggak? Eliakim itu apa? Gimana lagi saya jelasin kok? Kali ini dibahas coba. Kan aku mau baca Eliakim juga di apa kitab artinya? Samuel. Gimana? Saya mau baca dulu di kitab Samuel karena itu tentang si Hana yang bernazar minta anak. Lalu anaknya itu setelah ada diserahkan kepada imam. Kamu Terus bertanya juga Al-Quran. ada banyak makanan. Itu Kamu terhadap bertanya ini biar saya Al-Quran, baca. kamu bertanya Bible sih. Tuhan. Kamu bertanya Al-Quran atau bertanya Bible? Kok kamu gak nyambung? Gini ya, biar saya baca pelan-pelan ya. Benar ya. Mulai Saya baca lagi. nanti kitab Samuel. Ceramah ini. Bukan ceramah. Supaya ini Enggak, edukasi. kamu kan yang nanya. Harusnya saya yang menjelaskan, bukan kamu. Giliran tadi saya minta penjelasan 1 Korintus 2 nomor 9, mutar-muter. Nggak ada muter-muter, justru Rabi Saud itu kamu nggak mengutip bisa firman jawab. Tuhan karena dia diutus oleh Yahweh. Karena gini di Ali Ya Imran udah, ayat sekarang 35 saya minta sampai sama 37. kamu dulu pembuktian. Di mana di dalam perjanjian baru Belum original teks selesai ada ini, kata kenapa Yahweh. kamu ke situ? Belum Loh. selesai. Ya ini juga belum selesai. Lah Orang ini kamu nggak bisa buktinya. jawab. Tuhan. Nandar. Iya. Belum selesai. Ya udah, yang belum selesai yang mana? Nih, malah kamu gimana sih? Kamu Oke, yang nanya malah kamu yang bingung. Ya. Saya Kamu baca kan dulu yang ya. nanya, kok kamu Ya. yang bingung? Enggak, saya nggak bingung, Harusnya saya nggak saya bingung. yang bingung, malah Dengar kamu yang ini, bingung. biar netizen tahu semua. Diam dulu ya. Oke teman-teman, silakan simak ya persamaannya dengan di dalam kitab Tanak ya. Yang pasti kitab Tanak tidak pernah kopas isi Al-Quran ya, karena yang pertama sekali muncul itu adalah Tanak, bukan Al-Quran ya. Kita baca dari ayat 35 ya kan. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, apa janin yang dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nazar itu dariku, sungguh engkau yang maha mendengar, maha mengetahui." Nah, redaksi dalam kitabmu ini itu sama ya dengan di 1 Samuel 1 ayat 11. Di mana di sini Sebentar. Mute dulu itu Iya. Nah, ini adalah Hana yang bernazar ini. Dan dia mengucapkan sebuah nazar dan berkata, oke, saya tunjukkan aja ke layar nih ya. Dan dia mengucapkan sebuah nazar dan berkata, "Ya Yahweh Zebaot, jika engkau benar-benar akan memerhatikan penderitaan hambamu ini, dan mau mengingat aku, dan tidak melupakan hambamu ini, dan mau memberikan kepada hambamu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Yahweh seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Di sini kan ada bernazar tuh, ya. Karena apa? Imran ini orang Israel, Bani Israel. Kemudian di ayat 36, maka ketika melahirkannya dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan, dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuk dan anak cucunya dari gangguan setan yang terku," ya. Jadi dari 35 sampai 36 ini kan berkesinambungan. Nah, sementara kalau dalam kitab suci ini, ya anak yang diminta itu sambil bernazar, ya di ayat selanjutnya, itu adalah ayat 20 ya. Dan terjadilah
ketika waktunya telah genap, Hana mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia menamainya Samuel seraya berkata, sebab aku telah memintanya dari Yahweh. Nah, kemudian ya, jadi di sini anak perempuan bukan anak laki-laki ya. Kemudian di ayat 37, maka dia menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di misrab atau kamar khusus ibadah, dia didapati makanan di sisinya. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Dia Maryam menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Artinya anak yang dilahirkan ya perempuan itu diserahkan kepada Zakaria. Dibesarkan dulu ya, setelah pertumbuhannya baik, lalu diserahkan kepada Zakaria. Nah, begitu pula si Hana ini, anaknya itu di sini ya, dia besarkan dulu sampai akil balik. Lalu Samuel yang dilahirkan Hana di ayat 28 ya, 21 sampai 28 di sini kalau kita baca ya, kita baca aja. Tetapi Hana tidak pergi karena dia telah berkata kepada suaminya, sampai anak laki-laki ini disapih, lalu aku akan membawanya supaya dia dapat terlihat di hadapan Yahweh dan menetap di sana sampai selamanya. Dan Elkana suaminya berkata kepadanya, lakukanlah apa yang baik menurut pandanganmu, tinggallah sampai engkau menyapihnya, hanya kiranya Yahweh meneguhkan firman-Nya. Dan wanita itu tetap tinggal dan menyusui anak laki-lakinya itu sampai dia telah menyapihnya. Dan ketika dia telah menyapihnya, Hana membawa anak itu bersamanya beserta dengan 3 ekor lembu jantan dan 1 eva tepung dan 1 kirbat anggur. Dan dia membawanya ke Bait Yahweh di Silo dan anak itu masih muda. Nah, ini kan Hana itu kan membawa banyak makanan tuh ya. Di kitabnya tadi membahas tentang makanan juga ya. Dan mereka menyembelih lembu jantan itu dan membawa anak laki-laki itu kepada Eli. Dan Hana berkata, ya Tuhanku, hiduplah jiwamu Tuanku, akulah wanita yang dulu berdiri bersamamu di sini berdoa kepada Yahweh. Aku berdoa untuk mendapatkan anak ini dan Yahweh telah mengabulkan permohonanku yang telah aku minta darinya bagiku. Maka aku pun mempersembahkan dia kepada Yahweh sepanjang hari-hari yang ia jalani. Terserah dia kepada Yahweh. Lalu bersujudlah dia di sana kepada Yahweh. Jadi di sini Hana yang melahirkan anak laki-laki itu Samuel itu diserahkan kepada Imam Eli. Nah, di sini juga di dalam kitabmu ya, anak yang dilahirkan istri Imran itu diserahkan kepada Zakaria. Nah, di sini jadi Zakaria, sementara di sini kepada Imam Eli. Lalu langsung loncat nanti itu sejarahnya dibaca sampai 42. Ini ternyata Zakaria di zamannya Nabi Yohanes Pembaptis ya. Aduh, bingung lagi aku nih, udah pusing aku. Makanya kenapa firman-firman Yahweh itu, sejarah-sejarah tentang orang Israel itu ada dalam kitabmu, tapi banyak Kamu yang perubahan. pusing. Kamu yang nanya kok kamu yang pusing. Nah, itu sampai di situ dulu ya. Boleh saya jelaskan? Sampai situ dulu, nanti ditambah Iya, lagi boleh mulai saya dari jawab. 38 sampai 42. Karena Boleh saya loncat-loncat jawab. sejarahnya gitu loh. Boleh Si saya Maryam jawab. ini jadi zamannya ini, si Boleh Imran ini zamannya saya ini gitu loh. jawab. Boleh saya jawab atau tidak? Ya, silakan. Baik, iya itu kisah yang berbeda. Makanya sekarang saya tanya dulu sama Mikana. Mikana, di dalam kepercayaanmu siapa ibunda dan ayahandanya Maryam atau ibunda Yesua? Siapa? Kalau begitu Siapa? sekarang kita baca lagi mulai Iya, dari makanya ayat 30. sekarang saya tanya dulu. Nanti saya jelaskan. Enggak, Siapa? kita baca dulu mulai ini dari kagak lagi. bisa Kita jawab. baca lagi. Kita baca lagi mulai dari Oh, ayat baca 38. lagi. Aduh, ini Kita saya baca kapan lagi dari ayat jawabnya? 38 sampai 42. Saya kapan jawabnya? Dibaca lagi, nanti dibaca lagi. Udah berapa kali kamu membaca? Nanya aja nggak becus. Kamu bilang itu nggak sama. Karena apa? Ya Ini nggak kan sama, beda itu. Imran ini Itu kan beda. Bani Israel. Loh, Itu mah kisahnya minta- sama. Anak itu diserahkan kepada beda. imam. Tapi Itu kepada... minta perlindungan dari pisau cukur. Di situ nggak ada dalam Quran pisau cukur, ngaco. Iya. Karena apa? Tak lengkap ceritanya dalam Quranmu. Beda. Hanya sepotong-sepotong diambil kisahnya. Beda. Tapi jadi Nah, diserahkan nggak sama kepada itu. Imam Zakaria. Ngaco. Padahal diserahkan kepada Imam Eli. Ngaco. Anak itu Beda, disebut beda, diserahkan Mikana. kepada Imam Eli, bukan kepada Imam Astagfirullahaladzim. Zakaria. Terus juga yang Beda. dilahirkan itu jadi anak perempuan, padahal anak Itu beda laki-laki. cerita. Ngawur. Sekarang gini aja nih Mikana nih. Teman-teman Gimana? kita Sedangkan uji ya. kitabmu itu kan Jangan membahas orang kabur, Israel. jangan kabur. Kita satukan persepsi dulu. Siapa nama
ibunda dan ayahandanya daripada perawan Maryam? Siapa? Perawan Oke, Miriam. dulu Siapa? ya. Coba. Eh, Emang di dalam kita coba cari dulu. Kita samakan dulu persepsi biar nyambung. Siapa nama nenek dan kakek daripada Yesua Hamasyah? Coba jawab. Cari dalam kitabmu. Tuhan Yesus masih adalah Tuhan itu sendiri, tidak punya kakek. Iya, punya kakek dari ibundanya, maksudnya dari jalur ibundanya. Siapa nama kakek dan nama nenek dari Yesua Hamasyah dari jalur ibunya? Siapa? Nggak ada kakek-kakek. Nggak ada. Siapa? Loh, Udah gini Tuhan aja deh. Yesus Kalau kamu nggak, Hamasia adalah Tuhan itu siapa sendiri. nama? Oke, saya ganti pertanyaannya. Siapa nama ibunda dan ayahanda dari perawan suci Miriam? Siapa? Bukan gini loh, kenapa Loh, kamu kok bukan? tadi? Kamu kan mengatakan kalau kisah di dalam Al-Quran dengan di dalam Samuel itu sama, beda. Untuk membedakan kita harus mengidentifikasi siapa nama ibunda dan ayahanda dari perawan suci Miriam atau Bukan, Bunda Maria. lihat Siapa? dari kisahnya. Dari kisahnya Beda. wanita yang bernazar minta anak Itu lalu beda, diserahkan kepada Mikana. imam. Nggak sama. Bedanya, loh, iya gini kitamu itu, ya kan, Astagfirullah. membahas Bukan, kitabnya beda. kami. Tapi sejarahnya Beda. jadi berbeda. Dibilangin beda. Makanya untuk Ali Imran itu orang menyamakan. Israel kan? Orang Israel Jangan kan? kabur. Enggak, Kamu Ali Imran itu orang Israel enggak? Imran itu orang Israel enggak? Tapi bukan yang di situ, bukan. Ngaco. Bukan. Kok bukan, Mikana. Imran itu kan orang Israel. Oke, gini aja nih, Mikana. Siapa nama ayahanda? Siapa nama ayahanda dan ibunda daripada perawan suci Maryam atau Miria atau Bunda Maria? Siapa? Coba di dalam kitabmu. Ayo cari sampai dunia kiamat kurang 2 hari, gak bakal ada. Coba. Iya. Iya, siapa? Ya udah kan ku bilang. Loh, Perawan makanya boleh nggak saya Miriam. jawab? Oh, ya udahlah terserah kau lah. Loh, kok terserah, gimana saya mau menjawab? Itu beda, Mikana. Jadi, astagfirullahaladzim. Jadi, Bunda Miriam itu punya ayah namanya Eliakim. Yang mana Eliakim ini sebutannya adalah Eli Imran. Bukan Amran, di situ Amran. Ya. Eliakim itu punya istri. Istrinya berdoa supaya dikasih seorang anak laki-laki. Ibunda Maria nih, ibunda Yesus atau ibundanya Yesus punya ibunda ya, neneknya lah ya. Enggak, Neneknya dari ngomongin kitabmu aja, jangan. Yesus Loh, bukan ngomongin Isa. kitabmu. Makanya kita harus samakan persepsi dulu. Jangan Loh, samakan. ya. Oke ya, oke dalam Al-Qur'an ya. Oke ya, dia nggak mau pakai Bible. Jadi ayat Quran itu berbicara tentang ibundanya, ayahandanya daripada Bunda Maria atau Maryam alaiha salam dalam Islam, atau nenek daripada Isa Al-Masih. Nenek daripada Isa Al-Masih pernah berdoa sama Allah, ya Allah, berikanlah kami seorang putra. Mintanya seorang putra laki-laki. Ternyata Allah memberikan seorang anak perempuan. Anak perempuan inilah yang disebut sebagai Bunda Maryam alaiha salam, yang mana akan melahirkan Isa Al-Masih. Karena anak perempuan dititipkan kepada Zakaria. Zakaria bukan Zakaria di dalam perjanjian lama yang itu, bukan. Zakaria daripada ayah Nabi Yahya alaihissalam, yang mana orang Kristen menyebutnya sebagai Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis punya ayah namanya Zakaria. Itu yang dimaksud. Ketika Maryam diserahkan kepada Zakaria, ayah Yohanes Pembaptis atau Yahya atau Yohana, diserahkanlah ke Bait Allah atau Bait Hamikdas untuk berbakti kepada Tuhan. Ketika dia berada di mihrab, banyak makanan di dalam mihrab itu.
Lalu Zakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis bertanya, ini makanan dari mana? Itu dari Allah, kata ibundanya Yesua. Bukan berbicara Samuel. Nggak nyambung, Mekana. Udah. Oke, sekarang sudah saya sekali giliran. Gantian kita. Bentar dulu. Oke. Diam dulu. Ya. Oke. Ya. Kita lanjutkan baca dulu ya. Lanjutkan baca dulu ayat Ergon. 38 ya. Oke. Karena di Ali Imran ayat 35 sampai 37 di sini ada seorang wanita yang bernazar minta anak. Dan kalau terkabul anak itu akan diserahkan kepada Tuhan lah istilahnya ya. Nah, kemudian dia punya anak tuh, tapi anaknya perempuan. Lalu dia setelah dibesarkan ya, lalu diberikan kepada Zakaria, diserahkan kepada Zakaria. Sehingga ya di situ juga ada makanan ya. Sementara tadi kisahnya ini itu ada di dalam 1 Samuel 1. Cuman perbedaannya apa? Jadi istri Imran yang berkata, padahal Hana yang berkata seperti itu, yang bernazar minta anak. Setelah diberikan anak ya, namanya Samuel, lalu anak itu dibesarkan di sapi. Setelah akil balik lalu diserahkanlah kepada Imam Eli. Lalu dia membawa makanan. Dari sini orang pintar, orang cerdas pasti memahami dari mana diambil kisah kitabmu ini, ya. Terus ayat ke-38, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik dari sisimu, sehingga Engkau Maha mendengar doa." Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan sebuah kalimat dari Allah, teladan berkemampuan menahan diri, dan seorang nabi, dia orang-orang saleh. Dia berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia berfirman, "Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendaki." Dia, Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tanda bagimu adalah bahwa engkau tidak berbicara dengan manusia selama 3 hari, kecuali dengan isyarat, dan sebutlah nama Tuhanmu banyak-banyak dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pada pagi hari. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata," di sini kita jangan ke sini dulu ya, mulai dari ayat 41. Nah, dari ayat 38 dari sini itu redaksinya, kisahnya itu langsung loncat ya ke zamannya Imam Zakaria. Tadi yang tentang kitabnya ayat Ali Imran ayat 35 sampai 37 itu, di mana ada seorang perempuan bernazar minta anak, setelah diberikan anak itu disapih lalu diserahkan kepada Imam Eli dan membawa makanan. Itu ada di 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28 ya. Nah, kemudian di dalam kitabnya Ali Imran tadi langsung loncat ke zaman Zakaria. Nih, Lukas 1 ayat 5 sampai selanjutnya saya baca ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria dari kelompok Abia, dan istrinya dari keturunan Harun juga, namanya Elisabeth. Dan mereka keduanya benar di hadapan Elohim, dengan terus berjalan tanpa celah dan dalam segala perintah dan peraturan Yahweh. Dan dia tidak ada anak pada mereka, karena Elisabeth mandul, dan keduanya telah lanjut usianya. Dan terjadilah pada saat melaksanakan tugas keimamannya sesuai giliran kelompok di hadapan Elohim, menurut kebiasaan keimaman, dia mendapat undi untuk masuk ke dalam tempat suci Yahweh guna membakar dupa. Dan segenap kumpulan umat sedang berdoa di luar pada saat pendupaan itu. Dan terlihatlah olehnya malaikat Yahweh berdiri di sebelah kanan mezbah dupa. Dan ketika melihatnya, Zakaria merasa menjadi gelisah dan ketakutan menimpa atasnya. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab permohonanmu sudah didengarkan, dan istrimu Elisabeth akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menyebut namanya Yohanes atau Yokhanan atau Yahya ya, yang orang Arab bilang Yahya. Dan akan ada sukacita bagimu dan kegirangan besar, dan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan menjadi besar di hadapan Yahweh, dan dia sama sekali tidak meminum anggur maupun minuman keras, dan dia akan dipenuhi Roh Kudus bahkan sejak dari rahim ibunya. Dan dia akan membawa kembali banyak dari antara Bani Israel kepada Yahweh Elohim mereka."
Dan dia akan berjalan mendahului dia di dalam roh dan kuasa Elia untuk mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan mereka yang tidak taat kepada kebijaksanaan orang-orang benar untuk mempersiapkan umat yang telah disediakan bagi Yahweh. Lalu Zakaria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana aku akan mengetahui hal ini sebab aku sudah tua dan istriku telah lanjut usianya?" Dan sambil menanggapi, malaikat itu berkata kepadanya, "Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Elohim dan aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Dan lihatlah, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berbicara sampai saatnya hal ini terjadi sebab engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan digenapi pada waktunya." Nah, kemudian ya, sampai di sini. Dan setelah hari-hari itu Elisabet istrinya mengandung dan dia menyembunyikan diri selama 5 bulan sambil mengatakan, "Demikianlah Yahweh telah berbuat bagiku pada waktu dia memerhatikan untuk menghapus aibku di hadapan orang-orang." Ya. Oh, haleluya. Udah selesai belum? Sebentar. Nah, artinya bahwa isi kitabnya Sinandarini itu ya menyadur atau mengadaptasi. Beda kisah itu. Loh, kok beda kisah? Masa Udah, kamu gini bilang aja deh, kasih, kamu gini bilang aja. lagi beda Gua kisah? satu aja, gua Udah satu aja, jelas satu tentang aja. Satu aja. Zakaria yang Satu punya aja. istri namanya Satu Elisabeth aja. Mandul, terus Satu juga saja. dia diberikan Apa anak lu? namanya Yahya. Mana ini cerewet. Terus dia juga tandanya dia Udah, bisu. gini aja, Begitu Mikana, juga dalam gini aja, kitabmu. biar selesai. Tuhan Biar perbedaannya, selesai nih. tunggu dulu, Nandar. Aduh, Nandar. ini gua kapan Tuhan ngomongnya? perbedaannya, ya, ada memang banyak jadi berubah, kisah Nabi tersebut berubah ya. Tapi Oke. mirip, ya. Loh, itu Beda. Udah gini aja, Mikana, gini beda aja. dari mana? Saya tanya sama Kan kamu. sudah terbukti. Udah, Gimana ini coba? satu aja, Isi satu saja, kitabmu saya. itu Satu yang saja. mengadaptasi Satu kisah-kisah di saja. dalam kitab suci kami. Satu saja. Menurut tradisi rabbinik, siapa nama ibunda dan nama ayah dari Bunda Maria? Silakan. Terus juga ya di satu sisi, dengar. Terus juga. Dengar gini. Gimana Bentar, sih? sabar. Waduh. Di satu sisi, justru kitabmu, ya, kitabmu, Salah. Maryam itu jadi tiba-tiba ada di zaman Nabi Musa. Beda. Jauh itu beda. Oke, kita tunjukkan dalilnya, bukan saya yang berkata. Kamu jangan menambahkan, nanti setelah itu kita bahas. Oke, saya tunjukkan dalilnya kalau begitu. Saya pertanggungjawabkan omongan saya. Mikana, Saya kita pertanggungjawabkan omongan saya. Kita gantian dulu. Kenapa Masa kamu kamu takut? Saya terus? pertanggungjawabkan omongan saya. Tiba-tiba Maryam Aku dari tadi dengerin, masa nggak boleh bicara? Satu aja. Nanti setelah itu kamu. Setelah itu kamu. Kita gantian kan? Satu. Oke, sekarang saya tanya. Menurut tradisi rabbinik, siapa nama ayah dan ibunda daripada Bunda Maria atau ibunda Yesus Hamasiah? Siapa? Nggak ada suaranya. Giliran ditanya. Siapa ibundanya dan ayahan? Gini aja, saya menurut kitab suci aja. Apa yang tertulis itu yang saya jawab. Ya udah. Menurut, ini gua tambahan, terserah lu ya. Menurut tradisi di dalam kitab suci nggak ada secara spesifik disebut nama ibunya perawan Miriam atau ayahnya. Menurut Bible-mu, siapa nama ibundanya Yeshua Hamasiah dan ayahandanya? Silakan. Tunjukkan ayatnya. Sudah? Ya, silakan. Tunjukkan. Gini ya, dengar. Kita harus tahu dulu sistem kekerabatan di Israel. Ya. Loh, dengar. Tadi saya mau bilang kalau Maryam dalam kitabmu itu tiba-tiba di zaman Nabi Musa, saya bisa pertanggungjawabkan omongan saya, kamu nggak mau. Saya menunjukkan dalil. Karena gini, kamu harus tahu dulu sistem kekerabatan di Israel. Nandar, saudaraku, dengar dulu, Nandar, saudaraku. Aduh, nggak bisa jawab. Kamu harus tahu dulu, bentar, makanya dengar. Ya, ini saya jawab. Silakan. Dengar ya. Saya bilang, diam dulu. Di dalam kitab suci kami, yang disebutkan adalah ayahnya Yosef, yaitu suaminya perawan Miriam. Kenapa? Karena kita harus tahu sistem kekerabatan di Israel, yaitu sistem patriark. Makanya lebih dominan dituliskan, dikasih tahu nama-nama ayah, nama-nama laki-laki. Nah, kenapa dari nama perawan Miriam, nama ibunya nggak disebutkan? Karena sistem
patriark di sana, dan itu juga tidak mempengaruhi keselamatan. Yang penting dari keturunan Daud, yaitu suku Yehuda, di mana Yosef suku Yehuda, telah datang sang Mesias. Itu yang harus penting kita ketahui. Nah, di dalam kitabmu ya, belum dong. Siapa namanya? Itu yang saya tanya. kan saya sudah kasih tahu Siapa nama ibunda dari Maria dan ayahnya siapa, itu yang saya tanya. Sekali lagi Nandar, dengar baik-baik, jangan lagi kamu bertanya berulang-ulang. Pasang Siapa? telinga saudaraku, ya. Nah, Siapa di Matius 1 ayat 1 sampai Siapa namanya? 16, di sini, dan Eliud memperanakan Eleazar, dan Eleazar memperanakan Matan, dan Matan memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan Yosef, suami Miriam ya. Dari dialah Yesua yang disebut Hamasia dilahirkan. Artinya gini, kita harus paham sistem kekerabatan di Israel, yaitu sistem patriark. Makanya yang dikasih tahu adalah ayahnya Yosef, yaitu Yakub. Saya nggak tanya ayahnya Yosef, yang saya tanya Kenapa Bunda nggak disebutkan Maria nama ibunya perawan Miriam atau Siapa ayahnya? Karena di sana namanya? sistem kekerabatannya Saya patriark, nggak tanya bukan sistem. Kalau matrilineal. tanya sistem, Yesus juga nggak punya bapak, nggak punya sistem patriarki. Loh, karena gini Gimana? kan dinubuatkan bahwa dari suku Yehuda Saya lah akan tidak datang sang tanya Mesias. ayahnya Jadi Yosef, digenapi suaminya Maria. gitu loh. Mikana, kamu tuh ditanya apa, Kan saya jawabnya sudah apa? jujur, saya sudah bilang. Dia Tidak siapa ada namanya? disebutkan, tidak ada disebutkan karena Tidak kita harus ada. tahu sistem kekerabatan di Tidak Israel itu ap- sistem tidak ada atau sistem tidak tahu, saya patriark, tanya. bukan matrilineal. Makanya nggak disebutkan nama istrinya. Saya tanya, tidak Itu. ada atau tidak tahu? Bukan masalah tidak tahu, Eh. tidak ada dimension di dalam kitab suci ini, gitu Kak. Saya kan Oke. harus sesuai tertulis. Jadi Dengar dulu, dengar nggak dulu. ada namanya. Iya, karena di sana sistem patriark. Makanya Iya, nggak yang ada namanya. dijabarkan, dikasih tahu itu adalah nama ayahnya Yosef, Ya suami ampun, saya Maria. nggak tanya ayahnya Yosef. Yang saya tahu, Yang dikasih apakah tahu kamu adalah ayahnya Yosef, yaitu Yakub, suami dari Maria. Bahwa ayahnya memang Yosef? Yosef itu, ya Yosef atau Yusuf Ya itu adalah ampun. suku Yehuda. Untuk menggenapi nubuatan bahwa dari suku Yehuda lah datang sang Mesias. Tetapi saya bisa tunjukkan dalil tiba-tiba ya Maryam dalam kitabmu itu jadi di zaman Jangan Musa. kabur dulu. Yang saya tanya, kamu tahu tidak siapa nama ayah dan Saya sudah ibundanya kasih Bunda tahu, Maria? kenapa kamu masih berulang-ulang lagi? Ya tahu apa Dengar. tidak? Saya harus sesuai kitab suci. Ya tahu apa tidak? Nggak disebutkan, makanya nggak Ya penting. tahu apa tidak? Apakah sesuatu yang Kan saya disebutkan sudah itu kasih tidak tahu, ada? nggak disebutkan namanya, jadi kamu paksa saya harus Berarti memberitahu namanya, dihilangkan. ngaruh sendiri aku gitu. Loh, saya tunjukkan kan berdasarkan datanya. apa yang tertulis dalam Saya kitab suci. tunjukkan datanya. Karena sistem di sana Mau. sistem patriark, bukan sistem matrilineal. Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau nih Loh, referensi saya dari luar. tunjukkan Saya nggak datanya mau. kok nggak mau? Saya nggak mau referensi dari Loh, kok luar. nggak mau? Saya mau Saya dari tunjukkan kitab suci datanya. kami, Ada dari di dalam Kejadian sampai Talmud. Wahyu. Saya maunya dari Ada di Kejadian sampai dalam Wahyu. Talmud. Karena Nih, Kejadian sampai ada Wahyu adalah kamu. firman Yahweh Yeshua HaMashiach yang nyata, berkuasa, Ini coba kamu ya, dan baca. amin. Coba Aduh, kamu saya baca ini nggak apa? mau ke Talmud. Saya nggak mau ke Talmud. Loh, ini data loh dari Ibu Rita Wahyu. Loh, emangnya Ibu Rita Wahyu yang menulis firman Yahweh? Loh, ini data dari kekristenan sebagai sebuah literasi. Ini kitabnya. Loh, Oh ya udah, ya udah. apa ini Terus bacanya? Ya udah, kita ikuti aja dulu alurnya Sinandar ini ya. oke, kamu kan udah belajar bahasa Ibrani. Coba baca apa? Udah, coba udah nggak usah kok sosok muji. Oh, Udah siapa namanya di situ? Siapa? Mulai nih. Ya, Nah, kapan ini saya tunjukkan kalau Maryam dalam kitabmu itu di zaman Nabi Musa. Aduh, apa ini bacanya? Ini dari Ibu Rita Wahyu nih. Hehehehe. Bentar. Kamu kan, Saya kamu sudah bilang kerudungmu saya tulisan berdasarkan Ibrani. kitab suci. Coba dibaca ini apa? Coba dibaca. Nandar. Ya, kenapa aku Tunjukkan mukamu dinonaktifkan? ke sini. Kan saya sudah bilang saya berdasarkan kitab suci. Saya mau berdasarkan kitab suci. Udah, jangan Ya, kenapa? jangan giring saya ke situ. Jangan giring saya ke situ. Aku Jangan tunjukin giring. data kau Oh, digiring. Nandar, saya sudah bilang. Saya berdasarkan kitab suci. Ini juga kitab suci dari Ibu Saya- Rita Wahyu. Jadi emangnya Rita Wahyu penulis kitab suci? Rita Wahyu penulis ahli kitab Ibrani suci. dari Kristen. Saya tanya dulu, Rita Wahyu ahli yang Ibrani menulis dari kitab suci. Kristen. Emangnya Rita Wahyu yang menulis kitab sekolah suci? Israel. Emangnya Rita Ahli- Wahyu yang ahli menulis kitab Ibrani. suci? Emangnya Rita Wahyu yang menulis kitab suci? Hah? Jawab. Rita Wahyu ahli Ibrani dari Kristen. Cuman ahli. Yang penting
bukan dia penulis kitab suci. Makanya saya berdasarkan Ini kitab suci. ada Saya tidak mau datanya, digiring ke Mikana. referensi lain. Saya Ini tidak mau. datanya Saya tidak Ibu mau. Rita Wahyu. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Saya tidak Kenapa mau. tidak mau? Ahli Saya Kristen. tidak mau. Harus berdasarkan kitab suci. Kok ini Bu, ini Rita kitab suci Wahyu ini. bukan penulis kitab suci. Rita Yahu. Loh. Rita Yahu. Aduh, Rita Yahu. Ini Rita ahli Wahyu. Ibrani dari Kristen, diakui doktor, profesor. Rita Wahyu bukan penulis kitab suci. Ini Oke, sekarang gini Rita giliran saya, Wahyu Nandar, ini. Nandar. Nih, Nandar, kenapa kau Silsilah bawa dari Maria Rita dalam Wahyu? Injil Rita Lukas. Wahyu saja Oh. masih menyebut nama ilah bangsa Arab, masih menyembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Oke, sekarang tunjukkan wajahmu ke sini. Nandar, kamu mau diskusi kondusif nggak? Aku berdasarkan kitab suci aja. Aku nggak mau digiring ke referensi orang-orang yang masih menyembah ilah bangsa Arab. Tidak mau, saya tidak mau. Saya tidak mau digiring kepada orang-orang yang masih menyembah ilah bangsa Arab. Karena Jangan Ibu Rita mute-mute. Wahyu masih menyembah ilah bangsa Arab Silsilah penduduk Maria negeri Mekah. dalam Injil Lukas. Saya tidak mau digiring kepada orang-orang yang masih menyembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Karena Ibu Kamu Rita nggak- Wahyu masih menyembah ilah jangan bangsa Arab. di-mute, toh. Karena apa? Beliau masih menyebut nama ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah yang kamu sembah. Saya tidak mau digiring kepada referensi yang bukan dari kitab suci. Jangan di-mute. Saya tidak mau digiring kepada Ini data referensi dari yang bukan ini kitab data suci. dari Ibu Rita Wahyu, orang Kristen ahli Ibrani sekolah di Nandar Israel. sekali lagi, saya bilang saya tidak mau digiring kepada Bukan para digiring, penyembah ini ilah bangsa data. Arab. Loh kok ini data? Kamu masih mau diskusi sama saya atau tidak? Ini saya nunjukin data nggak boleh? Nandar masih mau diskusi sama saya atau tidak? Loh, ini Nandar masih mau diskusi sama saya atau tidak? ya ayo makanya saya Oke, tunjukin data. saya tidak mau digiring kepada referensi yang bukan dari kitab suci Kejadian sampai Aduh. Wahyu. Saya tidak mau digiring kepada sumber-sumber penyembah ilah bangsa Arab. Jangan mute moderator. Nah, oke. Ini Sekarang saya saya tunjukkan dalil kamu Saya bilang tunjukkan deh, tadi. jangan lari dulu. Saya mau nunjukin Saya mau data. tunjukkan dalil Mariammu. Saya ya. mau nunjukin data dulu kok. Kamu terus sih, aku gak boleh nunjukin data. Kita di sini kan diskusi kitab. Jangan kamu giring saya referensinya Oh, kepada orang saya yang mau masih nunjukin menyembah data. ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Saya tidak mau, saya sudah bilang, Nandar. Jangan mute. Saya pikir tadi kamu bawa referensi dari mana? Ternyata referensinya dari orang-orang penyembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Saya tidak mau, Nandar. Saya sudah bilang. Kamu Aduh. masih mau lanjut diskusi apa tidak? Loh, kok main mute? Ya jawab, masih mau diskusi atau tidak? Itu error kali. Aduh. Jangan Itu karena kau sering-sering mute, makanya ke komit sendiri. Nggak ada yang mute kamu. Nggak ada yang mute kamu. Kamu sendiri yang mute. Aduh, ini kada nih gak supportive ah. Nggak ada yang mute kamu. Kalau ada moderator Kamu mute dari kamu, tadi kelihatan aku di atas dari notifikasinya. tadi aku mau menjelaskan. Kamu dari tadi lu ngomong gua dengerin, giliran gua ngomong di mute. Ah, Mikana, boleh nggak? Oke. Saya tidak mau digiring Ya sudah lah. Tidak sumber-sumber mau ya. dari penyembah ilah bangsa Arab penduduk negeri Mekah. Itu ahli Ibrani, profesor dari Mau Israel. sekalipun dia ahli Ibrani, sekalipun dia ahli surga, Sudah, saya ini tidak mau. kalau menutup literasi dari orang lain ya Oh, susah. saya tidak mau. Sekalipun dia itu sekolah di samping surga, saya tidak mau. Ya sudah, itu Kristen loh. Harus referensinya dari Kejadian sampai Wahyu. Aduh. Ini Oke, susah bagaimana? nih. Saya pertanggungjawabkan omongan saya yang tadi. Enggak, maksudnya gini, Mikana, gitu. Takut Kita dia. kan sabar dulu. Kita kan kenal sudah lama. Maksudnya nggak apa-apa kamu tidak menerima kenyataan itu, tapi minimal gua bacakan data dan literasinya supaya yang lain tahu. Saya sudah bilang, Nandar, mohon maaf dengan segala hormat Ya, saudaraku, sudah. saya tidak mau Baiklah. referensinya dari orang penyembah Teman-teman. ilah bangsa Arab yang bukan dari kitab suci. Terus kamu kenapa data dari Quran diterima? Saya tidak menerima datamu, saya mempertanyakan kenapa firman-firman Iya, yang ada dalam saya juga kitabmu. mempertanyakan apa yang ada di. Saya juga mempertanyakan apa yang ada di sini. Masa nggak boleh? Kamu aja nggak percaya Quran mempertanyakan, aku mempertanyakan dan membacakan apa yang ada di dalam iman Kristen sendiri. Kenapa kamu nggak boleh? Karena hanya beda denom. Kamu standar ganda. Karena gini, wajar dong saya mempertanyakan. Gini, dengar dulu saudaraku Teman-teman, ini Nandar. gimana ini? Dengar dulu saudaraku Nandar. Kenapa saya mempertanyakan? Karena saya kan sudah membaca kitab suci saya dari Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang. Nah, ketika saya Yaudah. baca kitab saudara, Yaudah, gini loh, aja deh. kenapa firman-firman Yahweh ada dalam kitabmu? Baik. Tetapi nama Nggak ada, Yahweh itu beda. dilupakan.
Beda itu. Aduh Tuhan, Kamu tuh kan sudah kitamu itu mengadaptasi kisah-kisah Nabi dari Beda. Israel. Ya Tunjukkan di Tuhan. mana Nabi Muhammad mengadaptasi orang Nabi Muhammad Nabi yang uni. Oke, Ngaco kamu. saya tanya. Ali Imran Enggak, tadi. selesaikan dulu yang ini. Setelah selesai baru. Tuhan. Kamu gimana saya mau menanggapi? Orang kamu dari tadi nyerocos, saya dengerin baik-baik. Gua kira lu mau memberikan gua kesempatan ngomong. Ini kita kan masih membahas nih Ali Imran 35 sampai Iya, 42. maksudnya aku Itu- tunjukkan dulu. Itu kisah tentang Ibundanya siapa? Bunda Kan Maria. tentang orang Boleh apa Israel. enggak? Nggak Boleh boleh, apa saya bilang enggak? sudah saya bilang nggak boleh. Loh, terus gimana mau Saya tidak diskusi? mau. Kenapa kalau diskusi harus dibatasi sesuai dengan kehendakmu? Karena di sini kita diskusi kitab suci, bukan membahas Baik. ya, sudut pandang orang lain. Baik, saya tanya sekarang, Apalagi dia apakah masih semua, menyembah sesembahanmu. apakah segala sesuatu tentang Yesus itu tertulis di dalam Namanya kitab suci? Yesua. Oh, Yesua, sorry. Apakah segala sesuatu mengenai Yesua dan keluarganya itu tertulis di dalam gospel? Oke, tadi kan kamu menjelaskan tentang Maryam. Saya tunjukkan. Ini mau saya Maryam. tanggapi, kamunya nggak terima gimana Kan tadi sih? saya mau nunjukin dulu Nanda. Ya, sayanya belum selesai. Saya dipreteli pertanyaan, tapi ketika saya menjelaskan, kamunya nggak mau. Enggak, di dalam kitabmu kan tiba-tiba Maryam itu saudara perempuan Harun. Bukan itu, maksudnya sama seperti Matius 1 ayat 1 itu. Ah, apa? Matius 1 ayat 1 coba baca. Aduh, si Dika, Karena- kok macam begini. Coba kamu baca. Enggak, saya buktikan dulu. Coba kamu baca nih. Si Nandar takut. Loh, gua takut apa? Gua yang mau menyampaikan data, kamunya nggak mau. Siapa yang takut? Oh iya. Masa gua menyampaikan data dibatasi, apa yang nggak boleh, apa yang boleh? Ya gimana mau diskusi kalau diskusinya dibatasi semacam itu? Karena kamu tadi menjelaskan tentang Maryam dalam kitab. Iya, ini kan data dari kekristenan itu sendiri, bukan data dari Islam. Iya, Boleh apa apa mau tidak? ditanya? Matius 1 ayat 1, apa yang mau ditanya? Saya nggak mau bertanya dulu, saya mau menjelaskan yang tadi. Apa? Ibundanya Saya perawan sudah Maria. bilang di dalam kitab suci nggak ada dimention namanya. Kenapa harus kita Baik, paksa? apakah Gitu segala loh. sesuatu yang tidak tertulis di dalam kitab suci itu nggak ada? Loh, justru di dalam kitab suci itu pasti ada. Gini, Oke, aku kan sekarang saya merujuk tanya kepada kitab sama suci Mikana. dulu. Heeh. Di manakah kisah Yesua dari usia 12 sampai 30 tahun? Udah ganti Apa yang topik lagi. Loh, bukan ganti topik, karena aku mau menjawab nggak boleh. Aku mau menanggapi, oh itu bukan aliran kamu, bukan Ya imam udah deh, kamu. saya jawab. Apa ya? Jadi dari Matius sampai Wahyu ini adalah firman Yahweh Yeshua HaMashiach, yang dimana ajarannya itu sangat lengkap, sempurna, nyata dan berkuasa. Lalu memang waktu Sang Firman yang adalah Elohim itu sendiri datang berkenosis atau berinkarnate ke dunia, datang dalam rupa seperti kita manusia yang namanya Yeshua HaMashiach. Jadi yang dicatat itu waktu kelahirannya, kemudian juga waktu pergi ke Mesir bersama perawan Miriam dan Yosef, lalu setelah itu umur 12 tahun, dan dari pengajarannya umur 30 sampai 33, ya sampai disalib, mati dan bangkit pada yang ketiga. Tetapi kitab suci kami sudah memberitahu kepada kami, ya, Yohanan 20 ayat 30 sampai 31, ya. Kemudian sesungguhnya Yesua juga membuat banyak tanda yang lain di hadapan para muridnya yang tidak tertulis di dalam kitab ini. Namun hal-hal ini telah ditulis agar kamu percaya bahwa Yesua lah HaMashiach, putra Elohim, dan supaya kamu dapat memiliki hidup dengan percaya dalam namanya. Artinya gini, semua ajaran Tuhan Yesus HaMashiach sudah ditulis di sini, sudah lengkap, sudah sempurna, supaya melalui namanya kamu diselamatkan. Jadi Udah. jangan lagi kau cari-cari di mana umur di gini-gini. Karena apa? 18, Yesus ngapain saya tanya? Usia 18. Oke, jadi di Lukas 1, Yesua namanya bro ya. Yesua, oke, sorry ya. Yesua usia 18 tahun ngapain? Apa yang dia Ya, perbuat? dari 13 sampai 30. Enggak, yang saya tanya usia 18 tahun, Yesua ngapain? Lukas 1 aja. Kamu jangan Loh, kok paksa. Lukas 1 kok Ini dibatasi? langsung dirangkum.
Yesua Iya. pada usia 18 tahun ngapain? Kalau saya kan ditanya, Nandar usia 18 kamu ngapain? Saya kuliah di Iya, UIN Sunan Lukas Ampel 1 ayat Surabaya. 79 sampai 80. Sorry, bukan Lukas 1. Lukas 2, Aduh, Lukas 2. gimana ini debat sama si Negara nih? Ya, Gak Lukas ada 2 pertimbangan. ayat 51 sampai 52. Dan dia karena tunduk kepada mereka, dia pergi juga bersama mereka dan tiba di Nazaret. Dan ibunya menyimpan semua firman ini dalam hatinya. Dan Yesua bertumbuh dalam hikmat dan kedewasaan dan dalam anugerah di hadapan Elohim dan manusia. Artinya, jadi Yesua HaMasyiah itu mau dari umur 13 sampai 29 itu ada di Nazaret bersama perawan Miriam atau bersama Yosef dan juga Ngapain? ya, loh, ngapain? Usia 18 tahun ngapain saya tanya? Usia 18 tahun ngapain? Yang saya tanya Kenapa nggak bukan ada tertulis dalam kitab suci? Kenapa kau paksa aku harus memberitahu apakah aku sesuatu. berspekulasi? Sebentar dulu. Mikana gini, kita bangun Yang jelas logika dia kita. ada di Nazaret Mulai tantrum, bersama dengan perawan Miriam, Yosef dan saudara-saudaranya ada di mulai Nazaret. tantrum. Mulai Bukan tantrum. tantrum, Ini Nandar, aja jangan logika kamu saya. paksa saya untuk berdusta seperti kamu. Logikanya gini. Apakah ada tertulis, mohon maaf, di dalam kitabmu Yesua BAB dan pipis? Saya tanya. Ada nggak Tidak tertulis? ada lah. Tidak ada. Apakah kalau tidak ada Yesua tidak pernah BAB dan tidak pernah pipis? Lah saya nggak tahu. Nggak tahu. Nah, kenapa saya harus memikirkan tentang BAB? Kenapa? Karena di otakmu hanya BAB gitu. Di otakmu hanya Enggak, kotoran. maksud saya Kenapa kamu harus berpikir ke situ? Saya tidak sesuatu pernah yang berpikir. Saya aja nggak pernah berpikir ke situ loh. ya aku- makanya saya bangun logika berpikirmu karena kamu menganggap bahwa sesuatu kamu yang ini- tidak tertulis Mohon itu maaf, tidak mohon maaf, terjadi. mohon maaf, kamu itu sudah menghujat ya. Pergilah. Kok sudah menghujat? Jangan kau berbuat dosa lagi. Oh, saya menghujat. Mohon maaf, kamu sudah membahas hal-hal yang gimana ya? Jadi maksudmu aku berspekulasi. Kenapa orang-orang ini di pikirannya hanya kotoran? Masa dia bahas BAB, pipis? Hei, jangan bawa, kalau kita diskusi jangan bawa toilet ke sini. Ya mana aku tahu kan Yesus masih Tuhan. Jangan kau bikin saya berspekulasi. Yang jelas, firman Tuhan yang saya baca di Kejadian sampai Wahyu itu menyelamatkan hidupku. Karena Yesua HaMasyiah Tuhan yang nyata. Saya nggak suka gini ya, tiba-tiba membahas yang seperti itu. Oh, Nandar. Tolonglah kalau diskusi itu, jangan kamu membahas kotoran gitu loh. Jangan nampak kali di pikiranmu itu membahas, apa isinya hanya seperti itu. Oh Tuhan, tolong ampunilah dia. Masa si Nandar ini memaksa saya untuk berspekulasi terhadap Tuhan Yesus HaMasyiah.